Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mujadila Setiawan dengan NIM 240210505003 dari kelas Tekom B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana cara kerja program pengendalian suhu berbasis sensor DHT22, relay, buzzer, dan LCD I2C menggunakan Free AirTOS DESP32. Jadi program ini itu dirancang untuk memonitor suhu secara real time, otomatis mengendalikan perangkat, dan memberikan alarm jika kondisi berbahaya terdeteksi. Jadi di video ini saya akan membahas fungsi setiap bagian kode sampai pada cara kerja masing-masing task yang berjalan secara paralel dalam Free AirTOS ini. Jadi langsung saja pada bagian kode yang pertama itu di sini kita mengimpor library dasar Arduino yang memberikan kita akses ke berbagai fungsi seperti pin mode, digital write, dan serial. Selanjutnya kita mengimpor library untuk sensor DHT. Jadi library ini memudahkan kita dalam membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Nah, pada baris selanjutnya kita membutuhkan library wire untuk komunikasi I2C yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan LCD. Dan yang terakhir kita impor library liquid crystal I2C untuk mengendalikan layar LCD yang terhubung dengan microcontroller menggunakan komunikasi I2C. Nah, kita masuk pada bagian konfigurasi. Nah, di sini pada baris ketujuh terdapat define DHT pin. Jadi di sini kita menentukan pin yang digunakan oleh sensor DHT yaitu pin 4. Dan selanjutnya define DHT type yaitu DHT22. Jadi di sini maksudnya jenis sensor yang digunakan adalah DHT22. Lalu di bagian ini adalah deklarasi objek DHT untuk mengakses sensor dengan pin dan tipe yang telah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya pada baris ke-11 kita buat objek LCD. Di sini kita membuat objek LCD untuk mengendalikan layar LCD 12C I2C dengan alamat 0x27 0x27 serta ukuran LCD-nya yaitu 16 kolom dan 2 baris. Nah, selanjutnya pada baris ke-14 sampai 16 ini di sini kita menentukan pin untuk relay yaitu pada pin 5, untuk buzzer ada pada pin 15 dan untuk tombol mode untuk mengubah antara mode manual dan otomatis itu terdapat pada pin 18. Kita masuk pada bagian variabel global. Jadi variabel manual mode digunakan untuk menyimpan status mode. False berarti mode otomatis dan true berarti mode manual. Selanjutnya pada baris ke-20, variabel ini untuk mendeteksi perubahan status tombol dengan melakukan debounce sederhana. Hide berarti tombol tidak ditekan. Pada baris ke-22, pada baris 22 dan 23 di sini kita buat dua variabel, yaitu variabel suhu, di mana variabel suhu ini kita gunakan untuk menyimpan nilai suhu yang dibaca dari sensor. Dan untuk sensor error kita gunakan untuk menandakan apakah terjadi kesalahan saat membaca sensor. Nah, pada bagian 26 sampai 29 ini jadi di sini terdapat tas-tas yang digunakan. Yang pertama tas button handle, yang kedua tas sensor handle, yang ketiga tas control handle, dan yang keempat yaitu tas LCD handle. Nah, kita lanjut ke bagian inisialisasi di setup.
Jadi di sini dalam fungsi setup, kita mulai komunikasi serial dengan mode rate 115200 untuk di debugging. Nah, lalu di bagian baris 37 ini, kita inisialisasi sensor DHT agar siap digunakan. Dan pada baris ke-38 dan 39, kita inisialisasi LCD dan menyalakan lampu belakangnya agar bisa terlihat dengan jelas. Selanjutnya pada baris ke-41 sampai 43, jadi di sini kita mengatur pin-pin yang digunakan. Yang pertama relay dan buzzer diset sebagai output, sementara tombol mode diset sebagai input dengan pull up resistor. Lalu pada bagian kode baris 45 dan 46 ini kita pastikan relay dan buzzer dalam kondisi mati pada saat program pertama kali dijalankan. Lalu pada baris 48 dan 49 di sini kita memberikan feedback awal kepada pengguna. Kita menampilkan teks mode titik 2 auto di LCD. Nah, selanjutnya di sini kita membuat tas di FreeRTOS. Jadi di sini pada baris 52 kita membuat tas baru untuk membaca tombol mode yang diberi prioritas tertinggi yaitu 3. Prioritas tinggi yaitu 3. Lalu selanjutnya pada baris ke-53 di sini terdapat tas kedua untuk membaca sensor suhu kita buat dengan prioritas lebih rendah yaitu 2. Sama di tas ketiga juga kita gunakan untuk mengendalikan relay dan buzzer dengan prioritas kedua. Lalu yang terakhir ini di sini terdapat tas untuk mengupdate tampilan LCD setiap setengah detik dengan prioritas pertama. Nah, lalu kita masuk ke pembacaan tombol mode. Di sini. Jadi, tas pertama ini untuk membaca status tombol mode setiap saat. Jika tombol ditekan, kita akan mendeteksi perubahan status. Nah, adapun pada baris ke-71 sampai 75, jadi di sini digunakan untuk agar kalau jika tombol ditekan, mode akan berubah antara manual dan otomatis. Status mode akan ditampilkan di serial monitor. Selanjutnya pada baris ke-77 dan 78, di sini kita gunakan untuk mencegah debounce, kita beri jeda 50 ms sebelum membaca tombol lagi. Nah, selanjutnya pada baris ke-85. Di sini digunakan untuk membaca data sensor. Jadi tas ini bertugas untuk membaca suhu dari sensor DHT setiap detiknya. Jadi kita memeriksa apakah pembacaan sensor berhasil. Jika tidak akan ada error. Jika berhasil kita konversi nilai suhu ke dalam bentuk yang sesuai. Jadi adapun pada baris ke-98 ini digunakan untuk pembacaan suhu dilakukan setiap 1 detik. Selanjutnya pada baris ke-105 yaitu kontrol relay dan buzzer. Jadi jika mode manual kita nyalakan relay dan matikan buzzer. Dan jika terjadi kesalahan pada sensor, matikan relay dan aktifkan buzzer sebagai alarm. Adapun jika ini pada baris ke-118, jika suhu sangat tinggi, aktifkan relay dan buzzer. Jika suhu cukup tinggi, aktifkan relay tapi matikan buzzer.
Atau bisa dibilang kalau suhunya lebih besar dari 40, maka buzzernya akan menyala atau alarmnya akan berbunyi. Dan kalau suhunya di atas 35, maka kipasnya akan bunyi. Akan berputar. Adapun jika suhu normal, matikan kedua perangkat. Pembacaan dilakukan setiap 100 ms. Nah, selanjutnya kita masuk pada tas LCD. Ya, di sini digunakan untuk menampilkan status di LCD. Jadi tas LCD ini bertugas ini. Jadi mana tadi? Jadi tas LCD ini bertugas untuk membersihkan layar dan menampilkan status mode. Apakah yang tertampil itu mode manual atau otomatis? Nah, jika sensornya error, kita tampilkan pesan error di baris kedua LCD. Eh, jadi jika tidak ada error, kita menampilkan tampilan suhunya saja. Baik, sampai di sini penjelasan lengkap baris demi baris dari program ini. Semoga penjelasan tadi membantu kalian memahami cara kerja sensor, relay, buzzer, LCD, dan FreeRTOS di ESP32. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.